Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman begadang malam politik ya. Ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari dan Auriga Nusantara. Kita bahas isu-isu politik menarik belakangan ini. Satu hal yang seru minggu ini adalah pidato Presiden Prabowo di Hari Buruh. Banyak yang nonton juga, banyak yang malas nonton juga, terutama ketika Presiden menyanyikan lagu Internazionale, tidak ada masalah. Ini lagu kaum pejuang ya, kaum buruh di berbagai dunia. Cuman kenapa Presiden harus nyanyikan ya? Karena ya satu, ada yang mengatakan suara beliau tidak bagus-bagus betul dan segala macam. Saya tidak terlalu khawatir soal itu, cuman ya memang Pak Presiden kalau suaranya nggak bagus, jangan dipaksakan lah, kasihan kita pendengarnya. Banyak hal lain yang ingin kita dengar dari pidato Bapak, agar bicara soal bagaimana meningkatkan kesejahteraan buruh dan lain-lain. Kemarin itu lebih banyak ke hal-hal dan isu-isu yang menurut saya berat sekali. Bahkan terkesan ya dipaksakan. Misalnya ketika Presiden bilang untuk urusan katakanlah ya korupsi, permainan tanah dan segala macamnya, jangan kalian berani-berani menipu saya. Gua udah lama hidup di Jakarta. Wah, kalau standar hidup lama di Jakarta, banyak yang lebih lama Pak Presiden. Dia merasa juga tidak tahu amat soal Jakarta. Jadi mari Pak Presiden bicara substansi. Tapi yang keren ya kemarin itu kayak konser rock ya. Buka baju, lempar baju, wah berebutan. Pertanyaan besarnya, siapa yang dapat bajunya? Muatkah baju itu dengan badannya? Ini bagi saya aneh-aneh aja Pak Presiden pakai buang-buang baju segala. Yang perlu dipikirkan bagaimana rakyat bisa punya baju yang layak. Lepas dari itu kita juga akan membahas ya soal yang marak sekali dibicarakan orang ketika Wakil Presiden membahas soal bonus demografi yang menurut saya perlu ikut kita timbang. Saya tidak ada persoalan, siapa saja boleh bicara itu, apalagi seorang Wakil Presiden. Tetapi ya jangan terlalu kelihatan membacanya. Biasanya juga santai. Kadang-kadang kita merasa Pak Wapres kurang sinkron antara yang diomongin dan apa yang dikerjakan. Contoh ya, bicara pemuda, bonus demografi, bla 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 bla, apa yang perlu dilakukan pemuda, soal dampak yang akan mungkin bisa berkembang di masa depan. Tapi kok ketika berkunjung ke anak-anak muda, ke siswa SMA, yang dicari rambutnya gondrong, diberikan tukang pangkas gratis, make up ini, make up itu, kan bagi saya kan nggak nyambung ya. Harusnya bangun bagaimana produktivitas anak muda di kemudian hari betul-betul bisa dilakukan, agar kita tidak kalah lagi dengan berbagai isu soal kapasitas orang Indonesia, sumber daya manusia yang Anda janjikan di kampanye Anda. Terakhir, yang paling menarik, isu matahari kembar ya. Pak Presiden tiba-tiba ya menerima berbagai orang, termasuk menteri yang mengaku Pak Presiden Joko Widodo masih bos mereka. Dan ini menurut saya menciptakan berbagai pandangan soal dua matahari. Isu ini menarik kita kupas di Late Show kali ini dengan tamu-tamu saya. Kita akan bahas mendalam apakah dua matahari membuat Indonesia makin terang atau malah kian tertutup awan sehingga gelap gulita. Saksikan Late Show malam ini bersama saya Ferry Amsari dan Auriga Nusantara. Hari ini ada dua teman ya. Satu tentu saja Menteri Kegelapan, Bung Rindra Danantara. Halo. Saya tidak salah lagi menyebut namanya. Dan yang kedua adalah teman kita, Mas Gilbas, Gilang Baskara. Betul. Komika cerdas yang pakai BH. Wow, saya nggak Baskara cerdas. ya. Biasa aja saya nggak cerdas.
Kita mau diskusi soal banyak hal yang luar biasa akhir-akhir ini, tapi sebelum ke topik soal dua matahari kembar, saya mau bahas pidato presiden terakhir. Kalau dilihat dari baju yang dipakai Bung Menteri, itu baju yang sepertinya yang dilempar oleh presiden ketika pidato May Day kemarin ya. Betul. Ya, Betul, betul ya. Saya pakai. Wah, langsung ya. Saya pakai. Sebagai bentuk kesetiaannya. Iya, bentuk dukungan walaupun ini udah terinjak-injak sama buruh di Monas itu Tetap ya. tetap bagi kami langsung Tapi bersih ya, walaupun sudah terinjak-injak. bersih. Bisa pas ukuran. Sama Pak Prabowo saya kecilin dulu. Masih sempat. Masih sempat. Iya. Ya. Tapi pertanyaannya, Pak Men, apa sih bagusnya pidato beliau di May Day itu? Waduh, pidatonya saya lihat itu ya sebenarnya sih bukan sesuatu yang spesial ya, tapi yang spesialnya ketika beliau menyanyikan Internasionale bersama-sama itu. Iya. Saya tidak menyangka seumur hidup saya bisa menyaksikan itu. Menyanyikan itu. Hanya Pak Prabowo yang bisa mewujudkan. Yang Terima kasih Pak Prabowo. Iya. Tapi itu mungkin juga karena ayah beliau kan, kakek beliau kan orang sosialis ya. Iya. Ya. Tapi cuman itu saja keistimewaannya dari. Iya, kayaknya kalau buat saya sih ya, karena yang paling saya jadi garis bawahi sih pas kejadian itu sih. Jadi akan ada potensi Kementerian Kegelapan akan melaunching video YouTube lagu Internasionale 3 jam. Yang ada Pak Prabowo-nya tapi. Yang ada Pak Prabowo-nya. 3 jam lagi. 3 jam lagi. Mungkin. Kami akan menunggu 3 jam apa yang berbeda ya. Iya, pokoknya selalu 3 jam. Mereka sebelum ditanya kenapa 3 jam, soalnya di YouTube tidak ada pilihan 3 periode. Jadi kami pilihnya 3 jam. 3 jam. Kalau ada tuh langsung. Baik. Terus. Kalau Mas Gilbas melihat pidato kemarin, apa sih istimewa, apa bagusnya ya? Saya merasa, mohon maaf Pak Men, saya nggak ketemu substansi selain omon-omon ya. Saya kan begini, kembali lagi. Tapi Bang Gilbas dulu. Langsung dibela oleh beliau. Nanti dulu. Emang udah naluri. Naluri menteri. Job desk-nya begini. Saya kalau ditanya apa istimewanya, saking istimewanya saya nggak nonton. Kenapa nggak nonton? Dia ngomong apa? Kok ada kenapa nggak nonton? Kenapa nonton? Itu harusnya pertanyaan juga ya. Kenapa? Kadang ditanya kenapa nggak nonton? Untuk apa saya nonton? Penasaran, Mas. Saya nggak nonton saya. Penasaran pertama saya adalah ketika beliau buka baju, lalu dilempar. Ya. Kedua, substansi pidato bahwa dia tidak mungkin bisa ditipu. Karena, kata beliau, gua sudah lama tinggal di Jakarta nih, tidak bisa ditipu. Gua tahu apa yang ada di otak kalian. Ngomong gitu ya? Iya, ngomong gitu. Karena di Jakarta banyak penipu. Nah, saya nggak tahu ya. Emang banyak kok. Ketiga yang menarik, beliau masih pidato pentingnya undang-undang perampasan aset. Oke. Undang-undang perampasan aset di konsep UNCAC ya, United Nations Convention Against Corruption, konvensi anti korupsi kurang lebih begitu ya. Ini adalah salah satu undang-undang rantai ya, dari undang-undang korupsi, KPK, salah satunya adalah perampasan aset, lalu ada pencucian uang. Nah, kalau ini diwujudkan, ya minimal rencana pemberantasan korupsi akan jauh lebih baik. Nah, itu dibicarakan. Lebih selain itu, menurut saya ya ada nuansa orang marah-marah, ada nggak ada poin gitu ya. Selalu kayaknya. Marah tuh persona Regen dia, karena Regen udah nggak pakai marah-marah. Jadi kayaknya kosong nih persona marah-marah kosong. Jadi tidak nonton karena merasa tidak nonton. Saya malah baru tahu pas ada bilang, buka baju lagi dia. Emang iya gitu. Iya. Cuma ngeliat pas cuplikan nyanyi lihat. Oh, nyanyi. Nyanyi lihat. Oh. Ya. Karena saya udah lama nggak denger, udah keseringan denger suara bagus kan, jadi nonton udah keseringan kan. Yang suara bagus sudah biasa gitu. Apa maksudnya? Sudah minta berarti suaranya nggak bagus? Pakai ditanya. Kan presiden bukan penyanyi. Oh iya. Iya nggak apa-apa. Iya. Apa-apa. Kalau di idol suara jelek baru masalah. Oh, kalau bukan penyanyi, ketua partai atau presiden bebas nyanyi mah. Dia kok. Ini ada yang menyinggung presiden, Pak Men. Gimana tuh? Mengatakan suara presiden tidak terlalu bagus. Yang penting suaranya banyak.
Itu benar. Perlu bagus. Kalau buat presiden kan penting suara Suara banyak. banyak kan, menang suara. Banyak jelek semua suaranya. Suaranya yang penting suara banyak, suara banyak. Itu benar. Betul ya. Jadi nggak Kembali apa-apa, lagi nih, Bung Ferry ini selalu apa tidak menangkap esensi. Iya, iya. Selalu kayak begitu dari kemarin. Salah. Jadi esensi dari pidato itu apa, Pak Men? Esensinya. Ya. Esensinya jadi gini. Dia itu sebenarnya mungkin harusnya memang ini ya, apa ditunjukkan di titik tertentu itu ketimbang ngomong yang penting lebih baik yang penting ngomong. Kan itu kan tadi ditunjukkan sama beliau juga kan. Itu penting ya. Ya yang penting ngomong aja gitu loh. Ya omongan karena gini, omongan itu kan bisa diterjemahkan di ini ya dengan berbagai persepsi. Jadi yang penting ngomong aja dulu, persepsinya diserahkan kepada kita. Nah itu kan di sekolahan saya ya. Ada teorinya soal presiden ya, sistem presidensial dan kekuasaan presiden. Salah satunya presiden itu adalah kekuasaan untuk mempersuasi orang banyak, meyakinkan orang, cara ngomong, substansi yang diomongin, gitu ya. Bagaimana menyentuh publik dan bagaimana mewujudkan omongan. Iya. Nah, kemarin itu kalau gagasannya yang penting ngomong kan melabrak seluruh teori yang ada, Pak Men. Iya, betul. Hah? Betul. Terus kenapa dilabrak teori-teori itu? Loh, kan hanya teori. Kan sampai Pak iya. Pak Prabowo selalu bilang kan semua itu teori-teori. Kan selalu kayak gitu kan. Saya tunjukkan cara melabraknya gitu loh. Berapa kali coba Pak Prabowo bilang kayak gitu? Oke. Saya harus berlindung dari teman satu ini. Beliau ini kan pernah belajar HI lah, Iya. diplomasi. Cara ngomong juga lah kurang lebih ya, cara merangkai kata, memasang target. Efektif nggak cara Pak Prabowo yang marah-marah, nyanyi tiba-tiba nggak jelas? Bicara efektif atau enggak, pertama beliau udah menang. Iya kan? Iya. Beliau udah menang, udah mendapat kepercayaan dari lebih dari 50%. 58. Iya, 58. Kemarin ini 80,9. Apanya? Kesukaan orang kepada beliau. Menurut Kompas. Setelah menjadi presiden. Setelah 4 bulan menjadi presiden. Tinggi ya? 80,9. 9. Terlaluan tuh yang sisanya kok bisa ada yang nggak suka ya? Iya. Kenapa ya? Kurang persen itu tuh. Iya, kok bisa padahal ya. Belum Yang ditanya. sisanya bukan Mas Gilbas dan lain-lain. Saya belum ditanya kebetulan. Oh gitu ya. Belum ditanya. Kalau saya ditanya 81%. Saya pasti. Iya. Iya, kalau dengan cara dia ngomong dari pas kampanye kan juga udah ada tuh marah-marahnya dikit walaupun banyak kan jogetnya. Pas udah jadi presiden banyak marah-marah tetap suka, berarti kan Iya. apalah artinya teori? Iya. Apa artinya teori? Kalau sains kan? Setelah bertemu dua orang ini saya berpikir tidak usah sekolah. Nah, kalau secara saintifik kan ada teori, ada praktek. Tapi kalau yang utama kan prakteknya. Iya, jadi maksudnya mungkin Bisa terbantahkan nih teorinya semua. apa yang juga mungkin perlu kita garis bawahi di situ adalah beliau tuh sudah membuktikan kalau beliau itu kan dibilang kan kalau presiden sama rakyat biasa itu sangat jauh jaraknya gitu. Beliau di situ ketika rangkaian peristiwa tersebut kemarin itu Rangkaian peristiwa. dari dia mulai bicara sampai dia buka baju itu kan rangkaian peristiwa kan. Iya. Peristiwa. Nah sebenarnya di rangkaian peristiwa itu beliau tuh pada akhirnya menunjukkan bahwa dia tuh seperti manusia biasa juga gitu loh. Waktu dia buka baju, lempar itu kan keteknya basah. Ketek basah itu seperti manusia biasa. Itu sangat, iya bener ya. Iya. Sangat umum banget. Umum. Jadi kita melihat, basah. Aku pun kalau begitu juga ketekku juga basah gitu. Presiden adalah kita gitu loh. Gamenya di situ. Ini kesempatan iklan Rexona ya. Masuk ya. basket tuh dulu. Semuanya Iya, basket, burket ada dulu kan istilahnya. sama dia. Jadi satu iya. Dulu kita ngeliat kayak wah gitu kan pejabat, apalagi presiden. Sekarang jadi kayak rakyat biasa lagi. Pola merakyat bagus ya. Iya. Bener. Itu orang esensi nggak dapet tuh ya. Harus tahu esensinya banyak. Kayaknya saya akan sulit memenangkan diskusi ini. Terlalu kuat ini argumennya. Saya mau diskusi hal yang sudah kita sampaikan tadi soal isu dua matahari kembar. Ya. Siapa aja memang. Nah, kan kemarin kan powerful sekali ya pidatonya, kuat begitu ya, keras begitu ya. Ya. Nah, sementara di balik kekerasan itu ternyata ada presiden lain yang dianggap sebagai presiden. Presiden lain. Ya. Mantan lah. Oke. Nah, kalau dilihat pasca hari Lebaran kemarin,
ada beberapa orang tuh yang memuja-muji Pak Presiden Joko Widodo. Ada wakil menteri yang datang dan menyebutkan bahwa fenomena orang ingin berjumpa Jokowi sebagai wisata Jokowi. Ada benar jadi wisata Jokowi di Solo. Iya, di Solo. Benar. Dan kemudian Sate buntel katanya. Sate buntel mau galak jadi kurang rame di Solo gara-gara ada itu. Ada juga menteri yang datang, 2 orang bahkan yang menyampaikan bahwa Pak Presiden Jokowi itu adalah masih bos saya. Nah itu kan agak melanggar prinsip di dalam Undang-Undang Dasar kita, Mas Gilbas. Iya. Pasal 17 bilang bahwa menteri itu adalah bawahannya presiden, pembantu presiden bahasanya malah. Yang pembantu presiden. Satu-satunya orang yang dia harus bantu, hormati, karena ketentuan itu bilang yang bisa memberhentikan dan mengangkat menteri adalah presiden yang berkuasa saat ini. Ya. Nah kalau dia menunjukkan ketundukan kepada mantan presiden, sebenarnya presiden kita itu 2 atau 1 begitu ya. Apalagi diikuti dengan teman-teman kepolisian yang pangkatnya adalah perwira menengah. Wow, ini tinggi sekali sebenarnya dalam struktur kepolisian ya. Datang rame-rame sowan kepada Presiden Joko Widodo. Oh iya benar. Sementara presiden kita sedang ke luar negeri. Ya, maksudnya apa gitu? Nah, ada 2 matahari kembar seolah-olah seluruh menteri, orang-orang penting datang ke presiden dan mantan presiden. Nah, di konsep ini siapa sih yang lebih kuat gitu? Nah, menurut Bung Menteri, wajarkah orang-orang sowan ke Presiden Joko Widodo? Dan apakah presiden kita 2? Presiden saya 1. Presiden Pak Menteri 1. Satu. Sebenarnya gini, kayak makanya waktu dulu kan orang tuh kan apalagi dari pihak pemerintah, mungkin Pak Prabowo juga bilang mana Indonesia tidak gelap kok, Indonesia terang. Ya bener, ya memang bener terang soalnya mataharinya kan 2. Nah, tapi kan gini kan, kalau saya pribadi menganggap presidennya tetap 1. Presiden itu 1. Presiden 1. Masalah orang bertamu kemana kan biasa. Biasa saja gitu loh. Namanya konsolidasi sama sebelumnya juga biasa. Atau kan bentuk kerjasama, maksudnya bentuk hubungan Pak Presiden saya yang terbaik dan sangat dekat dengan rakyat ini, yang menunjukkan keteknya basah waktu dia menunjukkan itu tuh sangat dengan sebelumnya hubungannya baik gitu kan. Waktu di Danantara aja kan dia bertiga kan. Apakah ini berarti mataharinya 3 juga dengan Pak SBY gitu loh? Logikanya keren. Iya, tapi kan bukan bertiga dia. Iya benar. Bertiga gitu loh. Saya udah biasa, maksudnya dari dulu saya sudah terbiasa lah dari dulu melihat putra matahari dalam bentuk Satria Baja Hitam dulu kan. Iya. Dan juga ada di ini Wiro Sableng juga ada pangeran matahari gitu. Jadi maksudnya menurut saya tuh ya itu kan hanya kiasan saja. Presiden saya 1. Presiden saya 1, Presiden Prabowo, hidup Jokowi. Itu kayak 2 matahari. Agak bingung tapi benar. Iya betul. Masalahnya di pidato ngomong gitu. Ngomong ya. gitu ya. Itu benar. Jadi nggak ada yang salah. Iya. Contohkan nih ya presidennya Prabowo, hidupnya Jokowi gitu ya. Bener. Tapi Mas Gilbas, orang-orang yang terhipnotis Menteri Kegelapan ini bukan hanya Mas Gilbas 1. Iya. Mungkin coba baca istighfar deh supaya apa pendapat Mas Gilbas kalau penyelenggara negara kepatuhannya double gitu ya? Ini kita presiden keberapa ya? 8 ya? Ke-8. 8 ya. Kalau sejarahnya sih seharusnya ke-10 ya. Iya katanya begitu ya. Ada As'ad dan Safruddin Prawira Negara. Iya. Tapi kan ini presiden ke-8 ya. Kayaknya saya belum menemukan ini terjadi ke sebelum-sebelumnya soalnya. Kan. Misalnya pas Pak Jokowi naik, terus orang masih sowan ke presiden sebelumnya. Ya, atau pas SBY naik, masih sowan ke Megawati gitu. Kayaknya nggak pernah kejadian ini. Enggak, Pak SBY dan Bu Mega waktu itu menjauhkan diri bahkan dari sorotan kamera. Iya. Kalau ini kan hampir tiap hari ada berita soal Moge yang datang sowan. Iya, nah itu kemarin melaporkan ke polisi kan. Iya. Hampir tiap hari tayang. Di dalam ilmu diplomasi apa ya itu? Iya kayak pengen sebenarnya bukan dalam ilmu diplomasi. Saya masa kecil ditemani oleh Cek and Recheck. Apa namanya? Silet, terus pokoknya kisah-kisah selebriti lainnya.
selebriti tuh ngelakuin apapun agar namanya masih kedengeran. Ya kan, ada yang tiba-tiba pacaran nama siapa, tiba-tiba bikin sensasi apa. Gimik-gimik gitu ya. Pokoknya, misalnya dia lagi nggak ada sinetron yang jalan nih, gimana nama gue bisa kedengeran nih? Ngapain kek gitu. Iya. Saya jadi ingat masa kecil saya tuh yang selalu di TV ditemani dengan itu gitu. Muncul mulu, kalau sekarang munculnya di timeline Twitter, di Instagram, beda media aja nih. Tapi kok muncul mulu nih. Apalagi kayak sekarang aja, misalnya ijazah palsu. Iya, tiap hari kita dengar ya. Kok kayaknya gampang banget deh gitu tunjukin. Ini teman-teman seangkatannya siapa? Iya. Kayak misalnya buktiin saya pernah kuliah di Unpar. Gampang, tanya aja teman-teman saya angkatan itu. Tahu kok saya pernah kuliah di sana. Kenapa harus 2 tahun ceritanya? Oh iya, ribet banget. Padahal saya nggak punya ijazah dari Unpar. Tapi orang tahu saya kuliah di Unpar. Gimana, lebih hebat saya dong? Oh iya dong. Bahkan nggak lulus, nggak ada ijazah saya. Tapi orang tahu saya kuliah di Unpar, pasti bisa dipastikan. Dicari ada tuh NPM saya. Kan gampang buktiinnya. Ini kok kayak di lama-lamain terus gitu. Apa ya, dibuat seolah-olah bertahan terus ceritanya. Iya, jadi mungkin dicari cara supaya namanya nggak dilupakan. Entah apa tujuannya tapi ya. Tujuannya yang kita tidak nggak tahu. Apa kedepannya beliau mau ngapain nggak tahu nih. Tapi kalau yang saya rasa kayaknya biar orang nggak lupa gitu sama ada beliau nih. Begitu mungkin. Supaya tetap dikenang lah. Tetap dikenang gitu. Iya. Nah Pak Men, ini kan logika menarik nih. Kalau soal ijazah itu bisa diingatkan mudah kok, gampang kok ya. Nah karena Presiden Pak Men bukan Pak Jokowi, tapi satu-satunya Pak Prabowo walaupun hidup Jokowi gitu ya. Kenapa Pak Prabowo seolah kasih ini ya, karpet merah untuk terus ada pemberitaan soal Pak Jokowi? Dikirim jadi utusan Vatikan lagi, sambil doa di peti. Jadi rame lagi doa. Saya kan bingung itu Allahumma firlahu atau Allahumma firlahum gitu ya. Bacaan doanya gitu ya. Nah, tapi kan itu kan udah jelas, itu kembali lagi kenapa khususnya ya dalam ketika dikirim untuk sebagai perwakilan untuk ke Vatikan. Itu kan sudah jelas karena di seluruh, kenapa kok bukan Menteri Luar Negeri, kok bukan Wapres. Iya, kalau presiden nggak bisa. Terus habis itu bukan juga si uskup dari Indonesia juga. Karena gini, karena kardinalnya. Ya bukan kardinalnya, karena semua Pak Prabowo tuh tahu betul Pak Jokowi itu tadinya adalah tukang kayu. Terus berkaitan dengan agama Katolik juga kan sebenarnya kan, di mana seorang iya, ada hubungannya itu kuat gitu loh sebenarnya. Pak Prabowo yang bisa lihat itu. Sama-sama carpenter, benar. Saya nggak pernah kepikiran nih, paling logis ya. Iya, kenapa? Berarti ada ini loh, ada kedekatan lah sesama tukang kayu. Ini mohon maaf. Logika ini saya merasa tidak banyak orang bisa paham. Apakah Pak Prabowo melibatkan Pak Men? Nah, saya nggak perlu melibatkan saya, itu mah dia udah ini sendiri. Saya percaya betul kok dengan keputusan beliau. Keputusan beliau ya. Jadi udah ini loh, sudah lebih dari satu layer ketika mengambil keputusan. Jangan pernah remehkan Pak Prabowo. Iya, jangan. Selalu ada nilai filosofi di balik. Iya, dikirimnya sendirian ke sana kan. Kenapa sendiri? Karena dia orang Solo. Solo tuh satu. Wow. Pikiran aja Pak Prabowo ya. Iya dong. Ini bukan presiden sembarang. Bukan sembarang. Dua langkah di depan kita. Iya, berlangkah-langkah. Berlangkah. Tukang kayu, saya nggak kepikiran karena tukang kayunya itu. Soal tukang kayu dan bisnis kayu, karena ini dikaitkan dengan kayu, saya kepikiran dengan ada dua kekuatan yang sangat dominan. Walaupun menurut Pak Men tetap Pak Prabowo adalah raja mataharinya, yang lain pangeran matahari lah gitu ya. Nah, tapi kan mereka punya orang-orang di bawah kekuasaan mereka. Rata-rata saya dengar mereka juga terlibat berbagai bisnis lingkungan hidup. Nah, dengan dua banyak seperti ini, kan akhirnya orang yang akan merusak lingkungan juga akan banyak, Pak Men. Beda kalau satu pebisnis yang ada di bawah satu matahari, mungkin tidak akan terlalu terdampak merusak lingkungan. Rusak juga, tapi nggak sebanyak kalau dua. Nah, menurut Pak Men, apakah ini berkaitan juga dengan karena tukang kayu kah, pentingan kayu dan segala macam? Kalau Pak Prabowo kan jejaringnya kan ada adiknya yang bisnis lingkungan juga ya.
Nah, dengan 2 matahari ini terdampak enggak lingkungan kita, Pak Men? Kalau menurut saya kalau benar ternyata memang ada 2 matahari ya, kita asumsikan ada 2 matahari betul itu ya. Itu sebenarnya sesuatu yang bisa dipandang, ya mungkin kalau menurut saya sih lebih baik ya. Karena gini, untuk fotosintesis butuh matahari kan. Lingkungan tuh ya. Itu satu. Gimana kalau mataharinya 2? Tumbuhnya Tumbuh lebih luar cepat. biasa. Jadi tebang pohon, berapa minggu lagi akan tumbuh dengan 2 matahari ya. Iya, dengan 2 matahari. Jadi wah, hijaunya banyak. Maksudnya hijaunya pegang senjata kadang-kadang. Batu bara yang belum matang, Jadi maksudnya itu hijaunya banyak, hijaunya. Batangnya juga coklat. Batangnya coklat. Coklat bawa Megang senjata juga gitu loh. Jadi maksudnya banyak yang hijau dan yang coklat. Masalahnya cuma megang senjata sih itu kadang-kadang ya. Iya, jadi Yang hijau-hijau sama coklatnya itu megang. Iya. Karena matahari kembar Nah, itu itu ya. kan tapi kan yang penting hijaunya banyak dulu. Hijaunya banyak dulu, coklatnya banyak. Iya, Bawa senjata urusan belakangan. Pas senjata urusan belakangan. Yang penting hijau sama coklatnya. Yang penting hijau coklat banyak dulu. Oh, iya juga ya Fotosintesis, reboisasi, wah luar biasa. Bang Fer, saya baru Saya sadar. Saya takjub saya. buka mata saya deh. Ya kan? Saya bahkan lebih takjub dengan tektokan Anda berdua gitu. Saya baru dengar loh ini. Saya baru dengar. Iya, bener kan? Bener juga. Matahari banyak, hijau di mana-mana. Bahkan batu bara yang belum matang pun dengan 2 matahari itu akan potensial Lebih cepat. cepat masak. Iya. Pantesan jadi nggak masalah juga mau hutan di Papua di Babat. Babat. Kan ada hijau yang baru yang Nah, ada hijau yang baru. 20 juta hektar itu yang akan terjadi nggak masalah. Kokoh. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. IKEA jual kok yang plastik-plastik pohon bisa diganti sama yang gini-gini nih, yang bohong-bohong bisa kok kalau cuma sekedar nyari hijau. Banyak IKEA juga. Lego juga bikin Lego yang pohon-pohonan, bohong. Nah, penting kan hijaunya kan. Betul. Tadi hijau tuh jadi makin banyak ya. Hijau makin banyak. Saya baru ngeh juga ya, makin banyak bener. Mohon maaf. Kampus hijau-hijau mau masuk katanya. Nah, itu mataharinya kan bukti mau masuk dari di kampus. matahari itu kawan. Dari dulu jaga Tidak komuter bisa lain udah ada hijau-hijau dari dulu di komuter lain. Iya. Benar, kita emang negara hijau, paru-paru dunia benar. Paru-paru dunia betul. Masuk akal. Karena hijau-hijau masuk kampus. Maju sampai di Kita jadi paru-paru dunia. paru dunia. Masalah kita yang tercekik nggak apa-apa gitu. Yang penting dunianya lega. Iya benar, saya baru gak terbuka mata saya nih. Terima kasih loh. Anda bisa melihat itu. Terima kasih. Audiens Let's Show, saya kayaknya terjebak dengan 2 kekuatan ini. Saya ingin panggil teman saya untuk membantu saya menjelaskan ke beliau berdua ya soal dampak lingkungan dan bisnis yang menjadi entitas dunia politik untuk mencari uang dan berbagai kepentingan. Saya ingin panggil teman Hijau-hijau saya. nih? Hijau. Enggak, bukan. Langsung kita dipanggil. Ini normal. Oh, normal. hitam. Oke. Saya kira hijau-hijau. Tidak terpengaruh Ini matahari. kalaupun hijau dia tidak bisa mencekik orang. Teman saya peneliti Auriga Nusantara Mas Hilman. Ya asik. Selamat malam. Malam. Seru sekali obrolannya tadi. Seru ya. Saya Banyak bagusnya atau banyak sesatnya tadi? senyap-senyap dengar dari luar. Duluan. Kayaknya bagus. Bagus ya. Oh, kayaknya. Kayaknya ya. Sudah masuk? Pas sudah masuk. Mari kita pastikan. Mari kita pastikan. Ini waktunya memastikan. Iya. Mas Hilman, dari diskusi kita tadi dampak politik terhadap kebijakan lingkungan, bisnis lingkungan. Nah, ada isu nih, kekuatan di Indonesia secara politik ada 2 matahari. Presiden dan mantan presiden. Yang kedua-duanya punya orang-orang yang menjalankan berbagai bisnis, terutama lingkungan hidup. Menurut data Auriga, seberapa banyak sih orang-orang yang berbisnis lingkungan di bawah 2 ketiak presiden ini? Satu basah, satu tidak basah. Karena kan satu kekeringan gitu ya. Kalau ini enggak. Gimana, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari struktur pemerintahan ya, dan tim pemenangan dari presiden terpilih, presidennya Pak Menteri gitu, itu banyak ya seberapa bisnis-bisnis di bidang ekstraksi ya, terutama batu bara misalnya, sawit juga ada, itu banyak sekali. Sama sebenarnya di periode sebelumnya juga ya, sama juga gitu, banyak juga gitu. Dan sebenarnya kan pendukung Pak Presiden sekarang ini kan pendukungnya Bapak yang sebelumnya juga ya, Pak Jokowi juga gitu. Cuma memang corak dualisme ini mulai sedikit-sedikit mulai terlihat gitu kan. Kalau dulu misalnya Pak Jokowi dia lebih fokus ke hilirisasi nikel, batu bara, produk-produk turunannya gitu ya. Nah sekarang kayaknya agak ada pergeseran sedikit nih, terutama bahkan sebelum dilantik gitu ya Pak Prabowo itu kan 2 juta hektar Merauke mulai dioperasionalkan gitu kan melalui salah satu grup
John Lin di Merauke itu 2 juta. Bahkan itu sebelum mereka dilantik kan. Anggaran belum ada tapi hutan udah dibabat. Nah, artinya punya fokus baru nih ke pangan dan agraria. Nah, coraknya juga terlihat gitu, ada perbedaan. Kalau sekarang misalnya beberapa menteri yang dulu menjadi pendukung Jokowi, ada Pak Erik dan lain-lain sebagai pebisnis batubara kan sekarang mulai tidak diperhatikan gitu ya. Mungkin salah satu tadi Wahyu Trenggono misalnya, Pak Wahyu Trenggono kan dia salah satu pebisnis juga ya, makanya dia masih menyebut dalam satu kutipan di artikel dia menyebut ini masih bos saya gitu, karena dulu memang dia dekat gitu kan. Nah kalau John Lin dari 2014 2019 kan dia juga pendukung Pak Prabowo ya. Jadi ada pergeseran nih, oligarkinya juga mungkin sekarang agak menggeser. Tapi lagi-lagi pergeseran oligarki ini sebetulnya nggak menguntungkan lingkungan hidup sama sekali. Kalau ijo-ijo tadi ya benar sih, ijo-ijo tadi saya senyap-senyap di luar. Ijonya agak beda, agak gelap. Beda, tapi memang terlihat ijo-ijo di lapangan itu. Ijo loreng-loreng lah. Kalau mereka lagi baris mungkin kan kelihatan tuh ya di satelit ada ijo-ijo gitu. Kirain tanaman baru ternyata bukan gitu. Aduh. Rapi tapi rapi. Bisa baris hijau-hijaunya baris. Iya, nah itu pergeserannya gitu. Lagi-lagi yang diuntungkan bukan masyarakat lokal lagi dan bukan lingkungan hidup tentunya, tapi oligarki ini gitu. Nah, kan tadi Pak Men bilang ini nggak bagus saja. Kalau saya mau interpretasikan di ruang ekonomi bisnis ya, ada 2 kekuatan ini bahkan kan bisa memacu bisnis kita jadi lebih besar, lebih banyak. Benar nggak itu? Benar mungkin ya. Jadi tersesat. Katanya ini kan ada Yang mau dibantu ini loh, bukan itu. Katanya kan ini maksudnya dari segi ini sudah terlihat kalau penghijauannya itu terjadi gitu loh. Iya penghijauan. Penghijauannya terjadi. Penghijauan terjadi. Silakan. Ya, balik lagi ke pertanyaannya. Sebenarnya kita nggak bisa bilang gitu bahwa perekonomian akan maju dengan adanya 2 matahari karena ada potensi konflik gitu ya. Yang satu dulu sempat mendapatkan kalau mungkin bahasa-bahasa para pemain gitu ya, lahan basah gitu ya. Bukan ketek yang basah tadi. Nah, Oh dengar kata tadi. Dengar ya kata di luar tadi. Pas ketek bahasa kedengeran. Sisanya nggak ada lagi. Senyap terdengar dari luar. Nah, jadi pergeseran ini kan yang sebetulnya lagi-lagi kita nggak sedang dugaan saya ini tidak sedang bicara soal perekonomian Indonesia yang akan maju, tapi siapa akan mendapatkan apa kayak gitu. Makin banyak orang, makin rusak alam. Betul. Makin banyak ini. Jadi Pak Men, apakah Pak Men sudah sadar dengan data ini akan merusak lingkungan kita atau Pak Men tetap bertahan? Saya fokusnya di penghijauannya aja. Penghijauan Pak Men yang menimbulkan kebingungan. Kita setuju penghijauan, tapi rasa-rasanya bukan penghijauan yang itu. Saya mau membahasnya dari segi materinya Mas Gilbas. Apa itu? Mas Gilbas itu pernah bilang begini. Ini saya interpretasikan nanti. Gara-gara pemerintahan yang baru, karena jumlah kabinet semakin besar, angka orang pakai full rider juga kemana-mana. Banyak bertambah ya. Setidak-tidaknya menteri dan wakil menteri itu 109 orang. Artinya ada mobil 109 yang dipakai, belum full ridernya, yang semua menghasilkan polusi. Betul. Juga kemacetan. Ya. Artinya menambah orang, menambah jumlah kekuasaan, merusak. Apalagi di bawah 2 matahari. Jadi logika saya benar nggak kalau berdasarkan materi itu? Kalau kata orang-orang itu kan climate change. Climate change. Makin panas. Makin panas. Bumi makin panas katanya. Terbukti kan? Makin panas tipis. tadi. Iya. Lapisan ozon makin tipis katanya. Matahari juga jadi 2, ya kan? Berarti kita termasuk penyumbang climate change. Betul. Ya. Karena memang menarik itu soal full rider ya. Apalagi saya pernah ingat tahun lalu kali ya, yang pas udara Jakarta lagi kotor-kotor itu Bang. Kotor-kotornya ya. Iya. Ada pasca COVID ya? Iya, ada foto tuh. Ada foto presiden, masih Pak Jokowi waktu itu. Dengan 5 orang menteri lah, lagi bahas soal cuaca. Lagi bahas soal kerusakan inilah. Lingkungan. Waktu itu Jakarta lagi yang hitam banget tuh. Iya. Satu, ada fotonya itu Pak Jokowi satu sama mungkin sekitar 5 menteri. Mereka lagi bahas soal lingkungan kan. Soal polusi. Polusi udara yang datang dari
Satelit. Satu Pak Jokowi ingat sama 5 menteri. Berapa banyak mobil yang datang ke situ? Ke ruangan itu Ya, membahas polusi. lebih dari 5 ya. Loh, lebih dari wah, presidennya berapa mobil kalau jalan? Iya, iya, Bisa 10 kali. Ya, betul. Ya kan? Terus Pendamping-pendampingnya. apakah Agya mobilnya? CC 1200. Ayo dong. Iya. G-Class itu Iya. CC berapa itu kan? Sobat Pertamina semua itu. Kalau Sobat kata Pertamina. forum-forum mobil itu sobat Pertamina, Pertamina. itu. Bensin 1,6. Oh, 1 liter 6 rumah kalau kata orang-orang. Kalau kata forum-forum mobil ngomongnya gitu. Land Cruiser gitu, kan 1,7, satu mobil 1 liter 7 rumah aja itu. Bensin kan ada 5 orang itu berapa mobil yang mereka untuk bahas lingkungan, untuk bahas polusi. Kan kayak gimana saya harus percaya dengan kalian? Anda saja membahas Iya. tapi menimbulkan kerusakan lingkungan. Waktu G20 di Bali, sempat kan G20 Iya, di Bali iya. kan? Ada itu salah satu obrolan kepala negara itu adalah soal lingkungan juga kan, lingkungan dunia. Ya. Tapi yang datang, Baca artikelnya, ada berapa ratus private jet yang datang ya. ke Bali. Padahal bisa via telepon ya. Ah? Bisa via telepon, Bisa Bang. Zoom? Dia Zoom. Bisa Zoom? Iya, ada berapa private jet Ya. ke Bali. Private jet itu hitungannya 1:12 kalau nggak salah, ke penumpang jet umum ya. Kalau jet umum juga polusi, jet umum. Tapi kan dibagi dengan berapa ratus orang yang ada di dalam pesawat itu kan. Nah kalau jet pribadi, kalau nggak salah hitungannya 1:11 sampai 14 lah banyaknya. Nah itu ada berapa ratus yang terdaftar mendarat di Ngurah Rai untuk bahas soal lingkungan dan kerusakan alam dan polusi udara. Jadi mungkin mereka ya itu tadi kan praktik jadi lebih penting. Jadi mereka sedang mempraktikkan bagaimana merusak lingkungan, lalu baru mereka perbaiki. Dengan rapatnya. Ya, dengan rapatnya. Kan tadi contoh Pak Menteri, Pak Menteri nggak usah teori-teori, praktiknya aja. Nah, ini apakah menunjukkan nih bagian teori untuk merusak lingkungan untuk nanti diperbaiki lagi? Oh bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena kan ada Itu bisa jadi. ada ininya. Saya jadi ingat soal kalau Itu zaman Bang Hilman udah heran itu. saya jadi ingat soal ini. Soal kalau zaman dulu masih tren antivirus di komputer. Avira, iya. yang gitu-gitu tuh. Ya kan? Gosipnya mereka yang bikin virusnya juga kan. Yes. Selalu anak teman-teman IT ya Iya kan? yang membuat terus jual antivirusnya kan. Iya, kalau enggak mereka jualan antivirus kalau nggak ada Dari virusnya. mana ya? Kalau nggak ada virusnya ngapain orang beli? Oh, itu sama dengan teori orang jualan senjata. Konflik harus diciptakan. Betul. Kalau tidak, bagaimana jual senjata? Gitu ya? Itu kan si Iron Man kan gitu, Tony Stark. Oh Iya. asik. Ini ngomongin Marvel ya. Marvel bukan ya, Beneran. bukan beneran. Iya, Stark bukan, Industry kan jualan senjata tuh dia tuh kan. bukan perdagangan senjata di Iya, negara yang itu. lain gitu ya. Sama kalau gosipnya tukang tambal ban sama tebar paku. Ada yang bagian nebar paku, ada tukang tambal bannya. Iya kan? Itu berarti teori itu kalau disesuaikan dengan kondisi yang ada, berarti orang yang merusak lingkungan adalah orang yang berbicara soal lingkungan hidup, seperti 5 orang tadi. Ya, seringnya begitu. Sama kayak orang yang teriak anti antek asing. Biasanya Dia yang antek banyak asing. berhubungan dengan Iya, antek iya, asing. iya. Yang kita tidak akan asing, tidak akan asing. Kita harus berdiri di bawah kaki kita sendiri. Lalu langsung kirimkan perwakilannya langsung ke negara itu tuh ya. Iya. Iya. Orang-orang yang dipelihara miskin mah seneng dengerin. Waduh, nasionalis sekali. Inilah mimpi-mimpi bangsa. Itulah. Mas Gilbas, Ya. saya melihat tatapan Pak Menteri tajam sekali. Dengarkanlah ya. nengok ke kiri Apa terus. pembelaan dia. Nengok ke kiri terus, makanya. Iya. Ya, gimana Pak Menteri dengan opini itu? Dengan opini saya rasa sih saya pengen setuju, tapi kan saya tidak boleh terlalu dekat dengan masyarakat ya. Tidak boleh dekat dengan rakyat. Dengan Jadi Anda belum basah soalnya. Belum. Saya harus demo dulu. Nggak terlalu dekat. Iya, Mas Kris belum terlalu dekat sama rakyat. Ruangannya berasa nih. Iya. Kurang merakyat tadi ya. Kurang merakyat. Terlalu berhasil. Terlalu berasa. Jadi kalau mamanya saya pribadi dengan seperti itu, memang ini emang tugasnya pemerintah kan gitu kan. Masalah dan solusi itu mereka penyedianya. Jadi mereka memberikan disinyalir mereka taruhlah berpartisipasi juga dengan kebijakannya dalam tanda kutip merusak lingkungan. Karena seperti Bukalan terutama food estate kan yang kelihatannya food estate ini memang mencoba untuk digalakan terutama pada saat Pak Prabowo presidenku ini menjadi pemimpin kan sekarang ya. Ternyata juga penggunaan lahannya tuh sekarang lebih diberatkan ke sana, cukup terlihat gitu. Dimana kalau di sini kan memang udah kelihatan bahwa
yang penting lahannya dibuka dulu saja. Lahannya dibuka, terus habis itu nanti yang tadinya digunakan mungkin sebagai kebutuhan ekstraksi, ya sekarang jadi kebutuhan food estate gitu kan. Jadi ya kalau menurut saya sih beliau ini sedang lihat dulu nih, dibuka dulu lahannya, apakah lain nanti jadinya masalah atau solusi, itu soal nanti. Yang penting buka dulu. Seperti tadi, yang penting dihijaukan dulu. Nah, kita lihat nanti setelahnya. Nah, kalau mau kembali dengan polusi tadi sih, saya kalau saya pribadi sih ya, walaupun ada 109 menteri dan wakil menteri gitu ya, yang saya kasih cuma RI 1. Kalau yang selainnya saya nggak mau minggir. Oh iya. Lawan begitu ya? Enggak, diem aja. Orang macet mau kemana? Nonton ya diem aja gitu. Orang lagi macet ya? Iya, orang lagi macet. Nggak bisa minggir juga. Iya kan, kalau mamanya bisa saya minggir, saya kasih lah dikit gitu loh. Kan juga, soalnya kan gimana kan, kalau mama Pak Prabowo, kalau mamanya mau ke RI 1 tuh pasti ada kesibukan khusus gitu loh. Pasti urgent, 1 menit pun bisa mengubah nasib negara. Tapi kalau yang lain, coba. Utut nyampe negaranya gini-gini aja, kenapa harus saya kasih dulu? Gitu loh. Kalau Pak Prabowo sih langsung. Kalau RI 2 lewat? RI 2 lewat, saya fufu ini. Halo. Main. Enggak apa-apa, anomali mau lewat. Saya kasih aja enggak apa-apa. Brand road Italia mau lewat. Itu sih, saya sih jelas kalau beliau sih ya. Saya sebisa mungkin saya kasih lewat. Kalau selain itu saya nggak terlalu ya udahlah gitu, sama-sama macet gitu loh. Apalagi kalau udah bener-bener yang nggak bisa kemana-mana, kan suka di tol gitu kan. What? Apa sih? Nggak bisa gerak, nggak bisa gerak. Saya nggak bisa gerak, saya juga bertugas demi negara juga gitu. Tapi Pak Prabowo beda. Pak Prabowo beda. Semacet apapun kita akan bergeser sedikit. Kalau perlu saya putar balik. Kalau perlu putar balik. Saya nggak jadi menuju ke sana. Biar lewat aja pokoknya. Biar lewat. Hampir turun waktu itu Rindra. Hampir turun ngatur lalu lintas. Bantuin R1. Mobil Garuda mau lewat gitu. Iya, hati-hati. Iya, putih tadinya iya, hampir turun. Segitunya cinta, kira-kira apa sih janji lingkungan hidup yang diberikan ke Bung Rin? Dan ke saya? Ya, nggak perlu dijanjikan apa-apa. Oh, nggak perlu. Nggak perlu dijanjikan apa-apa. Perlu bisnis tambang. Tidak perlu. Sawit gitu. Tidak perlu. Saya hanya pengen lihat itu food estate itu waktu dulu kan beliau sudah menggunakan ini ya, ada keajaiban nanam singkong jadi jagung kan. Saya pengen lihat keajaiban nextnya tuh seperti apa gitu. Apakah nanti tiba-tiba ayo tanam padi di lahan gambut. Saya pengen lihat kayak gitu loh, yang hal-hal yang apa namanya, yang unik gitu loh. Sekarang kan terobosan. Sekarang kan hutan produksi 20 juta itu kan mau hutannya tetap dijaga, padi mau ditanam di sana. Di hutan? Ya di hutan kan gitu kan, tanam makanan gitu ya. Yang produktif lah gitu ya. Iya. Nah, cuman gimana caranya ya gitu ya? Itu. Di hutan ada padi. Bukan hanya padi, tapi juga kayak jagung. Ada padi dewa. Macam-macam ya. Habis itu dewa slang gitu juga ada di situ. Di hutan ada piu sendiri, bingung ya. Sukatani di situ. Iya, bisa di situ pokoknya. Kenapa Sukatani? Masukin semua pokoknya di situ. Iya, berhubungan sama pangan. Mas Hilman, fokus. Oh iya. Ya tapi tadi menarik udah yang Pak Menteri bilang gitu. Yang penting buka dulu, masalah solusi itu nanti dulu. Dan jangan yang di Merauke itu. Kan kalau di laporan Tempo gitu kan kelihatan tuh ya. Ada John Lynn Racing Team. Jangan-jangan itu nggak jadi food estate, tapi jadi arena rally. Oh, bisa jadi. Bisa jadi itu kan. Yang penting buka dulu, yang penting ada dulu. Sama kayak beliau, yang penting menang dulu waktu itu. Habis itu mau ngapain? Nih sebentar, nanti. Fokus tuh satu-satu. Ada potensi jadi arena rally di situ atau off-road. Bisa aja, kenapa tidak gitu loh. Kan buka dulu tadi ya. Yang penting buka dulu. Ntar jadi apa juga. Iya. Baru Nanti dulu. Sebelum TikTok mereka membuat merusak iman kita soal lingkungan rusak. Bang Hilman, apa sih dampak dari berbagai kegiatan bisnis terhadap lingkungan kita, sehingga beliau berdua ini punya kesadaran nggak ada cerita siapapun presiden, lingkungan kita perlu diselamatkan? Banyak ya dampaknya itu terlihat jelas gitu ya. Kalau kita lihat dari rezim sebelumnya gitu ya, hilirisasi nikel kan gila-gilaan gitu ya digenjotnya. Kalau kita lihat di Morowali misalnya, di daerah-daerah Sulawesi itu kan kelihatan tuh ya. Beberapa berita juga, beberapa media juga memberitakan soal kebanjiran yang terjadi di daerah Sulawesi, kemudian di Papua beberapa tanah adat misalnya yang diambil gitu ya oleh
rezim gitu kan, karena kalau di Papua kan itu tanah ulayat gitu kan. Jadi itu ya tanah yang seharusnya memang dikelola oleh masyarakat lokal. Ya, kalau dihilangkan kehilangan identitas masyarakat Betul. adatnya. Dan kehilangan wilayah kelolanya gitu, karena mereka mengandalkan lahan gitu kan untuk bertahan hidup, untuk beregenerasi, mempertahankan hidupnya. Nah ini kan akan lenyap gitu. Kemudian banyak contoh gitu, konflik-konflik lain gitu ya, atau lahan bekas tambang yang dibiarkan yang kemudian merenggut beberapa nyawa gitu, yang seharusnya itu direklamasi gitu, seharusnya itu ditanami kembali supaya dia tidak menjadi lubang tambang gitu ya. Tapi karena itu ditinggalkan, dibiarkan, beberapa nyawa menghilang. Nah artinya emang banyak sekali gitu udah kalau tadi pertanyaan. Kalau kerusakan udara selain di Jakarta ya banyak nggak? Banyak sekali ya. Kalau di daerah-daerah smelter misalnya di Sulawesi itu kan kelihatan gitu ya. Misalnya dari kalau kita bicara soal polusi gitu ya, pencemaran di laut itu kan sudah mulai terlihat gitu kan perubahan gradasi warnanya, yang tadinya biru, ada satu ikan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat semenjak kehadiran pertambangan nikel misalnya ini sudah tidak dikonsumsi lagi gitu karena berbahaya, dia mengandung zat-zat tertentu yang bisa membahayakan tubuh manusia. Jadi dia nggak hanya dampak langsung gitu ke manusianya, kehilangan tempat tinggal, kehilangan tempat kelola, kehilangan nyawa bahkan gitu, tapi dia juga menimbulkan dampak-dampak lain gitu yang tidak langsung gitu ya, ketika pencemaran laut misalnya dia berdampak ke ikan yang biasa dikonsumsi, udara, peningkatan ISPA misalnya gitu-gitu. Nah pembukaan lahan-lahan tadi itu juga kan sebetulnya terutama di wilayah-wilayah gambut ya, di Papua itu ada wilayah gambutnya gitu, di food estate. Nah ketika ini dibuka, kita kan melihat banyak kasus gitu ya, kebakaran hutan gitu. Nah kebakaran hutan ini kan karena pembukaan yang besar-besaran, pengeringan lahan gambut, karena gambutnya harus dikeringin gitu. Nah sehingga karena banyak komponen yang mudah terbakar, jadinya ini ya memudahkan area itu untuk terbakar, yang pada akhirnya menyebabkan kebakaran yang kita lihat kalau di beberapa tempat dia sampai nutup jalan gitu kan, ISPA dan lain-lain gitu udah. Ya yang saya khawatirkan respon dari Pak Menteri adalah ya kan memang menanam sesuatu yang dipanen beda. Ya, menanam menyebabkan polusi laut, ikannya juga kena nikel. Sehingga lahirlah ikan yang penuh kandungan zat besi. Ya. Yang bisa menambah pertumbuhan anak ya. Saya agak takut di pernyataan Pak Menteri. Tidak. Silakan. Apa respon Pak Menteri? Kalau menurut saya ini sesuatu yang berconcern juga. Nanti saya coba sampaikan ke Pak Presiden. Sekarang saya sampaikan, Pak Presiden tolong saya sampaikan. Masa lewat situ sampaikan? Kan belum tentu nonton. Nonton. Saya percaya nonton. Ini kirim linknya. Saya kira si Mas Gibran suka nonton lagi nih gini. Kan followernya Pak Menteri kan? Iya. Nggak, jadi maksudnya itu memang sebuah ini nyata ya. Kalau mau saya udah ada concern dan emang fakta di lapangannya seperti itu ya. Memang beliau itu harus mulai ini juga kan ya, beliau juga seperti kita tahu manusia biasa seperti tadi, perlu diingatkan tentang efek-efek dari kebijakan beliau gitu. Jadi beliau ini kelihatannya memang biasanya membakar semangat, ternyata ada kebijakannya akhirnya membakar hutan gitu loh. Iya. Maksudnya masalahnya Perlu nggak kali ya dia, nggak gitu. Maksudnya mungkin maksudnya baik, tapi ya maksudnya kan tapi yang memang saya tuh paling tertarik tuh dengan lahan gambut itu memang ya, di mana dia akhirnya tuh dipaksa dikeringkan untuk akhirnya bisa ditanami gitu loh. Nah ternyata yang kan kembali lagi yang penting buka saja dulu, jadinya apa ternyata jadi seperti ini gitu. Nah nanti memang nextnya adalah ya, walaupun saya ini bukan kapasitas saya untuk berbicara karena ini di kementerian ini tidak ada arahan untuk memberikan masukan berkaitan dengan kejadian seperti ini. Namun ya seperti tadi saya udah bilang saya akan coba minta tolong juga ke Pak Presiden untuk menangani. Pak, tolong Pak. Pak Prabowo pasti dulu aja langsung. Gampang banget ya. Peran lain kan juga bisa dilakukan. Apakah tidak diinginkan agar mantan Presiden Jokowi diutus juga ke hutan yang terbakar?
dampak lingkungan seperti di Vatikan kan. Iya, misalnya tadi apa ikan laut kena nikel, putus ke laut. Gitu. Laut gitu ya. Cek, bener nggak Cek, nih? betul nggak? Memastikan. Ya, kan beliau turut bertanggung jawab. Jadi alat bantu ya. Nah, iya. Kena ISPA nggak waktu di smelter begitu ya? Semua bisa kayaknya Pak Jokowi. ISPA enggak tuh gimana membuktikan? Dia diam di situ. Dia bertahan Minggu dulu. aja gitu. Coba nikmati ISPA, Iya. nikmati udara Kalau begitu nggak ya. batuk, wah benar berarti. Wah, Kalau berarti nggak memang berarti sakti nggak. itu Iya. ya. Iya. Benar juga tuh buat dikirim ya. Itu solusi yang bagus, kami tidak kepikiran. Terima kasih masukan. Terima kasih masukan. Nanti kami sampaikan. Karena terlalu Prabowo minded. Iya, Sampai Prabowo nggak kepikiran Pak Jokowi Sampai ya. untuk dikirim-kirim Ya, kan betul, bisa. betul. Iya. Nah, kondisi-kondisi yang lingkungan berdampak terhadap bisnis-bisnis itu di kalangan generasi muda menjadi perhatian khusus Mas Gilbas. Apa juga termasuk bagian dari materi yang biasanya teman-teman komika kan kasih pendidikan. Di balik materi mereka itu kan ada nilai-nilai tertentu yang bersadar. Kejauhan terlalu berharap. Ini kayak orang nonton film, apa film gak ada pesan moralnya? Enggak ada tugasnya film gitu. Bukan tugasnya film ngasih pesan moral sebenarnya. Cuman kalau soal tadi ya, misalkan kayak teman-teman komik itu kan kami kan sebenarnya semua kali ya, semua kesenian kan basicnya keresahan ya. Mau bikin lukisan, mau bikin lagu, mau bikin stand up gitu, biasanya dari keresahan dulu, apa yang kita resahin gitu, apa yang kita resahin secara jujur gitu. Kalau dari saya sih mungkin ada beberapa kayak soal tadi tuh, soal sebenarnya lebih sebel ke pejabatnya sebenarnya. Cuman di sisi lain ya itu, lu ngomongin lingkungan tapi lu sendiri begitu. Lakunya gitu. Iya, jadi kayak ya udah gitu, nggak ya hipokrit aja jadinya. Tapi saya juga bilang nggak cuma pejabatnya aja, lu juga sebagai rakyat gitu. Kayak buang sampah aja, kayaknya buang sampah sembarangan tuh kita yang paling nomor 1 di dunia kali ya, kayaknya gemes gitu kalau buang sampah di tempatnya tuh kayak ada yang salah di hati gitu, kayak ngelihat salah satu negara dengan waste food terbesar ya. Iya, food waste juga kan gede. Sungai, buang sampah di mana-mana, di laut juga. Iya, kayaknya kalau kita buang sampah di aspal tuh kan kelihatan sampahnya kan. Iya. Kalau di sungai kan, lu mana? Udah ngalir kan, kita jadi merasa udah hilang sampah kita gitu. Kasur bang di sungai, sering lihat kan? Sering lihat nggak? Kasur dibuang di sungai, coba. Prosesnya gimana dia buang kasur di sungai itu kan? Masa tetangganya nggak ada yang, jangan pak, jangan, nggak usah. Kesadaran bersama juga bermasalah ya. Kan kalau kita buang permen kan kecil banget. Kasur kan kelihatan pasti ngangkat dari rumahnya. Harusnya ada lah ya. Harusnya ada yang ngeh dong tetangga itu. Mau kemana pak bawa kasur gitu. Ya, orang rumahnya kan juga nanya dulu kan pasti kan. Iya. Mau dibawa kemana nih? Pasti kan kelihatan. Kecuali emang lingkungan itu semua buang kasur ke sungai. Jadi nggak aneh itu pemandangan, bukan yang aneh gitu. Buang kasur lagi pak? Iya nih udah nggak enak. Gitu. Udah 3 kali ternyata. Iya, jadi menurut saya jangan kok nggak buang purely. kasur pak gitu. Diam-diam dong di rumah. Saya udah 2 minggu lihat bapak nggak buang kasur. kasur, Gitu. Udah nggak enak deh kapuknya pak. Udah saatnya dibuang Iya. gitu. Oh bener gitu. Itu. Jadi saya merasa nggak cuma kita ke pejabatnya doang nih, ke kita juga gimana sih gitu. Saya lihat buang sampahnya juga sesimpel itu aja. Ya, dimulai dari diri kita termasuk dalam berbagai hal ya. Iya, jadi semua lapisan emang udah susah, udah bang, nggak usah diselamatin lah. Udah susah. Ngapain juga ya diselamat. Nyerah aja udah. Bro Hilman, nggak usah mikir-mikir lingkungan, biar aja lah. Nggak usah. Saya jadi mempertimbangkan jadi staf sus Pak Menteri. Nah, itu boleh. Mending itu realistis. Menarik ya. Iya. Baju sudah gelap tuh, cocok sudah. Makanya. Ini kami ada proyek itu siapa nanam cabe, tumbuhnya kelinci. Wih, jauh betul ya. Langsung jauh sekalian ya. Beda spesies gitu loh Pak. Iya. Kalau singkong jagung masih satu spesies tadi Ya, kan. maksudnya masih ya sayuran, tumbuhan. masih tanam, tanaman. Iya, apa yang Kelinci kayak untuk apa itu nanti Pak? ditanam lagi tentunya. Ditanam. Pengen lihat jadi apa? Bisa dicoba. Sebelum kekacauan ini berlanjut, saya tadi itu berharap ya, Mas Gilbas itu karena salah satu komika yang dikenal pinter ya, tidak terhipnotis dengan Pak Menteri. Karena cerdas justru. Oh, jadi korbannya memang yang cerdas-cerdas ya? Iya, justru bisa melihat tadi esensi yang tadi. Karena 58 kan sudah tertipu ya. Sekarang Karena giliran 58 sudah terbukti. terbukti. Oh ya. Tertipu. Mau terbukti. Sekarang, dan naik loh 81 lagi. Ini berarti tugas saya adalah 19% lagi supaya acceptance rate beliau tuh seperti Kim Jong Un.
100%. 100% ya. 100%. Berarti kurang lebih kan pendukung Pak Ganjar kemarin berapa? 16 ya? 16. Nah itu tuh, yang sisanya tuh Bang kan 80 baru. 16 Ganjar, Anies 24. Nah yang Ganjar nih belum masuk kayaknya ke 80 itu tuh. Ya, 100% daya baterai itu ya. Yang katanya lobet, kaum lobet. Dasar lu kaum lobet. Itu tuh kan seneng banget tuh ngomongnya kayaknya. Ada bergabung kawan. Oleh karena itu sebelum kita akhiri, mungkin karena ini sudah sangat meyakinkan betul, mungkin kita perlu teriakan hidup Jokowi ya. Saya rasa itu yang paling tepat. Iya. Paling tepat ya. Habis itu diulang-ulang terus Bang sampai 3 Ya, jam. 3 jam tuh. Video kita Kasih 3 ke jam. kami. Ya, 3 jam. Kasih ke kami aja, nanti kami yang bikinin. Tapi menurut saya di channel resminya Kementerian Kegelapan, Ya, ya. bukan itu punchline-nya. Apa? Bukan video 3 jam hidup Jokowi. Oh bukan itu. Besoknya, Apa? video hidup Jokowi dalam berbagai bahasa. Kita mencoba. Ya, ya. Kalau di negara sendiri kan sudah terbukti itu. Udah tahu. Udah tahu. negara kan mesti Nah, tahu iya, ya. nanti saya pengen tiba-tiba kalau udah saya ada rencana mau ke Tokyo kan, saya tinggal tunggu lihat orang ngomong Banzai Jokowi kayak gitu. Wih. Banzai Jokowi. Banzai Jokowi. Banzai Jokowi tiba-tiba di Jokowi jalan gitu Banzai ya. gitu. Jokowi Banzai gitu ya kayak gitu. Tiba-tiba ya. Iya. Langsung Pak Menteri buka baju lempar gitu. Iya. Saya tunggu ketek basah dulu dong. Kalau belum basah ngapain? Iya, samar berarti ya nunggu samar di Gitu, Tokyo. gitu, gitu. Kalau nggak lari-lari dulu lah kemana. Iya, ya biar gerah dulu. Ampun, channel ini gagal mendidik lingkungan terhadap warga. Terima kasih, Mas Gilbas. Terima kasih Menteri, Bang Ferry, terima Bang kasih. Hilman yang sudah mulai pucat ya. Gagal. Dia Adalah dikit masuk Adalah. Ada dikit. Nanti kita diskusi, habis ini kita diskusi. nanti kita diskusi. Menarik, kita buka potensi lain. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.